Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Dr. Rafi di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Saat ini kita memasuki materi ketiga dari perkuliahan ini. Di materi ketiga ini kita akan fokus membahas tentang sensor dan aktuator. Namun sebelum itu, saya sedikit akan mereview yang telah kita bahas di materi kedua sebelumnya. Di materi kedua sebelumnya kita telah membahas tentang microcontroller, yang mana microcontroller ini berperan sebagai otak dari um, sistem IoT yang akan kita bangun. Nah, di dalam microcontroller tersebut kita akan memasangkan sensor ataupun aktuator yang nantinya datanya akan diterima dari sana gitu ya, dari sensor yang kita punya. Kemudian dari aksi yang didapat dari data pemrosesan data di microcontrollernya, kita bisa berikan suatu aksi ya dalam bentuk kita bisa memfungsikan aktuator di sana. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas secara lebih mendetail dan mendalam tentang sensor dan aktuator itu sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di materi ketiga ini, kita akan memahami tentang sensor dan aktuator itu bentuknya seperti apa, itu nanti akan disampaikan. Kemudian memahami perbedaan dari sensor dan aktuator. Nah, biasanya dari mahasiswa itu banyak yang bingung, ini masuk sensor atau masuk aktuator, nanti akan disampaikan perbedaannya. Dan juga di sini juga akan kita bahas tentang jenis-jenis dari sensor dan aktuator yang banyak digunakan dalam IoT dan yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini. Ya. Dan juga kita akan bahas secara mendalam tentang masing-masing cara kerja dari sensor dan aktuator tersebut. Sehingga nanti kita bisa paham dan kita bisa gunakan sensor dan aktuatornya itu secara lebih efisien gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang pertama saya akan mulai dari sensor dulu. Mungkin dari kita semua sering mendengar sensor. Gitu. Sensor itu apa sih? Secara definisi, sensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi perubahan dalam lingkungan fisik. Ya, dia dapat mendeteksi apapun yang terjadi di lingkungan fisik. Dapat berupa suhu misalnya. Dia mengetahui perubahan dari suhu, dari panas ke dingin, dari dingin ke panas. Gitu ya. Dapat mengetahui apa namanya adanya gerakan. Ya, misalnya ada yang lewat, kita bisa pakai sensor gitu ya. Dapat mengetahui adanya tekanan, adanya getaran seperti itu ya. Itu namanya sensor. Bahkan kelembaban, dia dapat mendeteksi hal itu. Nah, di dalam sensor ini prinsipnya sebenarnya dia mengubah parameter yang dideteksinya tadi itu berupa panas, suhu, gerakan, gitu ya, kelembaban, tekanan itu menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal ini nanti akan dikirim ke apa namanya yang akan diproses di microcontroller kita. Jadi akan diolah dalam bentuk data. Nah, terus kemudian sensor itu sebenarnya kalau dari jenis itu ada banyak ya. Secara umum general itu ada 4 di sini saya tangkap jenisnya. Yang pertama itu ada biosensor. Ini sensor menggunakan teknologi elektrokimia, misalnya di alat kesehatan ya. Bisa ada uji makanan, uji air gitu ya. Ini bisa menggunakan sensor-sensor ini. Ya, ini gunanya untuk menganalisis sel, protein, asam nuklea dan yang kedua ada namanya CMOS ya atau metal oxide sensor. Ini untuk mendeteksi dan mentransfer informasi yang digunakan untuk membuat gambar. Kemudian ada pendeteksi gerakan. Sensor ini didasarkan pada ultrasonik, microwave, atau teknologi radar. Kalau di game juga menggunakan ini, misalnya untuk dapatkan performa yang lebih baik dalam game ini kita di VR kita menggunakan gerakan. Kemudian ada namanya akselerometer. Ini menggunakan teknik sensor elektromikro. Misalnya untuk pemantauan pasien, kita pakai di biometrik untuk kesehatan, ya, sistem kendaraan, dan lain-lain. Nah, itu jenis dari sensor. Nah, secara detail nanti ya berhubungan dengan IoT akan disampaikan. Nah, kemudian aktuator. Nah, aktuator ini apa? Aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal kontrol menjadi semacam gerakan. Ya. Jadi bedanya kalau di sensor tadi, dia menerima sinyal di apa namanya di lingkungan, dia mendeteksinya itu mengubah dalam bentuk sinyal. Nah, kalau di aktuator itu mengubah sinyal kontrol menjadi semacam gerakan. Misalnya kita menerima sinyal itu dingin misalnya. Nah, nanti kita bisa mengubah, kita berikan info sehingga nanti di aksinya dia bisa bergerak bendanya. Nanti lebih detailnya akan ditunjukkan di perangkat. Nah, terus apa yang membedakan antara sensor dan aktuator? Nah, dari kedua definisi yang tadi, sebenarnya kita dapat mendefinisikan bahwa sensor dan aktuator itu tidak sama gitu ya. Mereka berlawanan gitu. Kalau sensor itu lebih ke transducer namanya atau sebagai detektor. Kalau aktuator itu lebih ke mover, pergerakannya ya.
Sensor itu perangkat yang mendeteksi peristiwa atau perubahan lingkungan dan mengirimkan informasi ke perangkat elektronik lainnya. Sementara aktuator itu adalah komponen mesin yang bertanggung jawab untuk memindahkan dan mengendalikan mekanisme. Nah, dari sensor misalnya didapat, oh ini panas loh, dan kita bisa ngirimkan ke aktuator. Aktuator nanti kita bisa pakai apa namanya aktuator tertentu misalnya gitu ya, untuk menyalakan kipas angin secara otomatis. Nah, dari sensor yang kita terima panas tadi, kita bisa menggerakkan sesuatu gitu, yang menggunakan aktuator. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa sensor yang akan sering kita gunakan selama pembelajaran ini. Yang pertama itu ada namanya sensor PIR atau pasif infrared. Ini sensor digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Ya. Dia sifatnya ini sebenarnya dia pasif ya. Dia hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Ya. Jadi dia tidak memancarkan sinar inframerah itu sendiri. Contohnya seperti apa di sensor PIR ini? Banyak penggunaannya ya. Nanti secara detail tentang implementasinya akan disampaikan di akhir pertemuan. Ini adalah bagian-bagian dari sensor PIR. Ada beberapa bagian di dalam sensor inframerah ini. Ada lensa Fresnelnya, ada penyaring inframerahnya, kemudian ada sensor pyroelektriknya, ada penguat amplifier, dan ada komparator. Nah, di sini untuk outputnya ya. Ini berupa sensor PIR. Untuk perangkat aslinya nanti kita akan lihat di kelas praktikum bentuk aslinya seperti apa. Nah, sensor PIR memiliki jangkauan jarak yang bervariasi tergantung dari karakteristik sensor. Dan jaraknya bervariasi ya. Tergantung sensornya, dia dapat mendeteksi sinar inframerah di jarak tertentu. Biasanya semakin jauh dari jaraknya semakin apa namanya sedikit tingkat akurasi. Ini untuk sensor PIR. Yang kedua itu ada namanya LDR atau Light Dependent Resistor. Ini biasanya digunakan untuk sensor cahaya ya. Ini versi light-nya dari sensor cahaya. Gitu ya. Nah, bila dikenai cahaya, tahanannya berubah. Dia sifatnya itu fotoresistor atau fotokonduktor. Jadi dia bergantung terhadap dia menerima cahaya atau tidak menerima cahaya. Cahaya yang diterima itu adalah yang dideteknya itu cahaya tampak dari 400 nanometer sampai 300 nanometer. Inframerah dekat dari 700 nanometer sampai 1400 nanometer. Untuk perangkat ini sendiri, ini dibuat dari lead based material ya, dari PBS, PBSE, dan PBTE. Dan juga dibuat dari indium based material untuk yang LDR ini. Ini perangkat aslinya nanti akan kita bawakan. Ini termasuk sensor ya. Kemudian ada servo, nah, metal gear micro servo motor. Nah, servo motor ini adalah salah satu bentuk aktuator. Ini bukan sensor, ini aktuator. Dia bisa bergerak, gerakannya cukup cepat ya. Nanti bisa berputar. Misalnya Anda buat IoT untuk buka pintu otomatis, bisa menggunakan servo motor yang ini. Ini yang versi MJ9 OS gitu ya. Operating voltage-nya itu 4,8 volt sampai 6 volt. Tapi normalnya di 5 volt. Stall torque-nya ini 1,8 kg per cm. Max torque-nya 2,2 kg. Itu cukup kuat ya. Untuk buka pintu ini sampai 2 kg itu cukup kuat. Kalau sekedar untuk menekan bel itu ini sangat kuat sekali. Bahkan bisa digunakan untuk memasang pintu, kunci pintu ya. Bisa gunakan ini. Untuk rotationnya, nah ini prinsip dari servo ini, dia berputar. Bentuknya adalah berputar. Nanti rotationnya itu 0 sampai 180 derajat. Bisa tidak full circle 360 derajat ya, semua 180 derajat. Beratnya ini ringan sekali ya, 13 gram. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti di praktikum juga akan kita lihat. Kemudian ada RFID reader. RFID readernya apa? Ya, sesuai dengan namanya. Ini untuk membaca RFID. Kalau Anda masuk ke gedung misalnya di ruangan yang pakai fingerprint, ada juga yang pakai kartu. Gesekan itu namanya RFID. Ini juga salah satu bentuk dari sensor dan aktuator yang kita bahas di sini. Di praktikum nanti juga akan ada penggunaan dari ini bentuk dari RFID reader. Nah, masing-masing port di sini ini dia punya fungsinya masing-masing ya. Jadi di praktikum nanti akan kita praktikkan secara detail. Ini tidak boleh
kita pasang segera hati kita. Nanti akan ada bahasan spesifik khusus tentang RFID. Kemudian ada yang namanya breadboard. Nah, breadboard ini sebenarnya bukan sensor, bukan aktuator ya. Ini disebut apa namanya? Ini sebagai penghubung ya. Nah, nanti kita buat rangkaiannya itu di sini. Anda masang sensornya, masang aktuatornya itu nanti bisa di sini untuk menghubungkan ke microcontroller yang kita punya. Ini namanya breadboard. Ini biasa disebut dengan photoboard. Ini platform yang dapat digunakan berulang kali untuk sirkuit elektronik yang dibangun sementara. Kalau ingin dicoba untuk sementara bisa pakai breadboard ini. Lalu sebenarnya kita bisa men-solder, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Di pertemuan tentang praktikum nanti akan dibahas tentang penggunaan breadboard. Nah, di breadboard ini kalau Anda amati itu ada koneksi jalur-jalurnya ya. Mulai dari A, B, C, D, E sampai F, G, H, I, J gitu ya. Di sini ada positif negatif, ada positif negatif. Nah, masing-masing ini dia punya jalur tersendiri. Jadi dia putus ya, tidak nyambung. Ini ada sungai pemutus antara dari A, B, C, D, E dengan F, G, H, I, J. Nah, kalau Anda lihat dia jalurnya itu seperti ini. Ini terpisah ya, bisa dua. Ini kalau kita masang apa namanya rangkaian tertentu untuk sensor dan aktuatornya itu harus satu rangkaian kalau ingin buat. Nanti diatur sesuai dengan skema yang ada di sini. Nah, terus kalau untuk kasus yang custom gimana? Ya, kita bisa mengcustom sendiri sebenarnya reportnya. Ini untuk memudahkan kita belajar saja. Ya. Nah, untuk sensor dan aktuator itu tadi. Kalau untuk praktikumnya nanti kita akan praktikkan secara masing-masing nanti kita akan gunakan report ini ya sementara. Dan untuk kita buat perangkat real IoT-nya nanti kita akan pakai solder sendiri gitu ya untuk jenis breadboard-nya, untuk perangkatnya. Gitu. Oke, nah apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada sesi ketiga ini tentang sensor dan aktuator. Nah, sensor itu adalah apa namanya satu perangkat yang mana dia mendeteksi sesuatu yang terjadi di sekitarannya gitu ya, baik berupa perubahan panas, perubahan kelembaban udara, pergerakan, getaran dan lain-lain, kemudian menerjemahkannya atau mentransposnya dalam bentuk sinyal elektrik ya, itu yang akan dikirim ke cloud ataupun ke microcontroller yang dipunya. Ya. Kemudian berdasarkan respon dari hal tersebut, kita punya yang namanya aktuator. Aktuator itu dia menerima perangkat sinyal yang tadi itu dan dirubahnya dalam bentuk gerakan. Jadi ibaratnya sensor itu mendetek, aktuator itu implementasinya seperti apa. Ya. Nah itu kira-kira yang membedakan antara sensor dan aktuator. Nah, jenisnya tadi sudah kita sampaikan, ada sensor peer gitu ya, ada sensor cahaya tadi juga ada. Sebenarnya ada lagi sensor tanah ya di HT tidak sempat disampaikan tadi, itu juga ada sensor jenisnya seperti itu. Dan aktuator tadi ada jenisnya servo yang akan kita gunakan di praktik. Oke, nah ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini. Lebih detail nanti Anda dapat baca gitu ya. Sensor dan aktuator in Internet of Things. Adanya Smith CK tahun 2020 ya. Baru nanti Anda bisa cek di sini untuk materi dan sumber referensi tambahan. Kemudian seperti biasa, di sini ada tugas per materi gitu ya, yang harus Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda tentang sensor dan aktuator sendiri. Ada 5 tugas yang harus ada 4 tugas yang harus Anda kerjakan di sini. Yang pertama itu Anda menjelaskan tentang sensor gitu ya. Kemudian Anda berikan contoh. Kemudian aktuator juga seperti itu ya. Kemudian Anda menjelaskan tentang pentingnya sensor dan aktuator dan bagaimana mereka saling berhubungan. Kemudian implementasinya dalam hal itu seperti apa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sensor dan aktuator. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang virtual lab seperti ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.